Filantropik, saya tidak punya luxurious kualifikasi untuk disebut itu. Saya hanya merasa as a humans, melakukan sesuatu yang baik itu adalah keharusan, it's a compulsory. Apa definisi ibadah? Ibadah itu bukan ke sebuah gedung, sembahyang di gedung itu, bukan. Ibadah itu adalah hubungan yang terdalam antara hati nurani kita yang terdalam di hati kita dengan Sang Pencipta. Makanya dengan Bapak giving itu menjadi salah satu ibadah. Bapak juga menganggapnya itu sebagai ibadah Ya, gitu ya Pak? ya. Seperti Pak Purbaya bilang, nantinya tahun 2026 ekonomi kita jadi 6%, bahkan sampai 8% kalau nggak salah. Begini, Pak Purbaya itu adalah sangat orang yang extraordinary. Patriot Bond itu bond yang biasa-biasa aja, gitu. Cuma kalian mempolitistri ini. Itu biasa-biasa aja. Pemerintah keluar bond, ya kita mendukung beli bondnya. It's just normal, tidak ada sesuatu hal yang khusus. Jadi saya nggak kira kenapa wartawan harus membuat khusus. Itu oke-oke aja. Meninggal di dalam kekayaan adalah satu hal yang memalukan. I repeat ya, to die in the rich is a shame. Kalau Anda tanya, apa yang didambakan? Ya, saya dambakan secepatnya ketemu ibu dan ayah. Ya, that's my trip. Ya. Orang tua nggak ada. Iya. Berbakti kepada orang tua, itu ada hadiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jumpa lagi di podcast Jurnalistik bersama saya Dila Hantika. Kali ini kita akan ngobrol dengan sosok yang spesial. Selain pengusaha sukses di Indonesia, beliau juga dikenal sebagai filantropis. Beliau juga merupakan pendiri dari Mayapada Group, yaitu Datuk Sri Tahir. Pagi, apa kabarnya Bapak? Baik-baik aja. Alhamdulillah baik. Terima kasih atas waktunya sudah ngobrol sama teman-teman kawan It's my honor. It's my honor. Pak, Bapak ini kan dikenal sebagai sosok yang luar biasa, sebagai pengusaha sukses, sebagai filantropis juga. Sebenarnya nilai-nilai dalam hidup Bapak itu yang benar-benar dipegang teguh dari Bapak. Mungkin dari Bapak yang nothing jadi something, itu nilainya itu yang paling dipegang tuh sampai saat ini apa? Sampai Bapak bisa seperti saat ini. Oke, saya harus gunakan atau mengkoreksi kata-kata sukses. Karena sukses itu relatif. Oke. Ya, tiap orang menilai sukses bisa beda-beda definisinya atau ukurannya. Tapi Anda bilang saya seorang pengusaha, ya. Filantropik, saya tidak punya luxurious kualifikasi untuk disebut itu. Saya hanya merasa as a humans, melakukan sesuatu yang baik itu adalah keharusan, it's a compulsory. Ya. Tidak ada sesuatu yang perlu ditonjolkan atau dibedakan. Ini kita setuju dulu definisi ini. Nah, Anda mulai masuk ke langsung adalah sudah mulai masuk ke intinya apa arti daripada sebuah kehidupan. It's not easy untuk jawab ya, karena itu komprehensif dan sangat broad ya. Singkatnya aja, saya menilai dulu menempatkan diri dulu status saya. Saya adalah warga negara Indonesia. Okay. Ini status yang minimum. Artinya, saya hidup di Indonesia, saya cari makan di Indonesia, saya besar di Indonesia, dan suatu hari, insya Allah, saya akan meninggal di Indonesia. Kalau ini memang demikian perjalanan hidupnya, maka keluarlah sebetulnya apa sih dalam perjalanan ini harus kita kerjakan. Nah, yang akan saya kerjakan adalah habitat saya adalah orang yang lemah, grup yang lemah, atau orang yang tidak mampu. Saya tidak pernah merubah habitat dulu. Karena saya come from normal family, poor family, jadi saya tidak pernah merubah habitat ini. Kalau memang demikian, maka ada suatu omongan yang mudah dimengerti. Ambil dari satu tempat dan kembalikanlah ke tempat itu. Jadi mungkin ini short, tapi mungkin bisa banyak artinya. Wow, luar biasa. Berarti intinya kita selalu down to earth, terus kita harus ingat di mana kita berasal gitu ya Pak ya? Yes.
Tapi kan Bapak juga memang dikategorikan sebagai orang terkaya di Indonesia. Titiknya itu yang tadi Bapak bilang, dari yang mungkin dari benar-benar bawah, dari miskin bahkan tadi Bapak sempat bilang, sampai akhirnya sampai sekarang, itu berpegang teguh pada nilai yang seperti apa sampai akhirnya Bapak bisa menjadi Dato Sri Tahir yang saat ini? Begini, Non. You menyebut orang kaya karena you hanya membatasi diri diartikan di dalam perhitungan finansial. Tapi saya kira orang kaya itu sebenarnya divisinya luas sekali. Nah, Ya, kalau definisi Bapak? kalau definisi kaya itu yang singkatnya adalah kita kaya dalam kebaikan, kita kaya dalam iman kita kaya di dalam pengabdian kita. That's more important. Itu jauh lebih penting daripada kita kaya di dalam ukuran monetary. Jadi kekayaan itu is very interesting. Ya. Jadi tadi saya bilang bahwa kalau saya sebagai orang yang beriman, saya punya ibadah, saya harus kaya di dalam ibadah saya. Kalau saya sebagai orang Indonesia, saya sebagai salah satu anggota masyarakat, saya harus kaya di dalam saya punya pengabdian. Luar biasa. Tapi Pak, kita tidak bisa memungkiri ya Pak, kalau misalnya ternyata, apalagi anak muda ya Pak, saya mewakili anak muda, banyak anak muda itu yang mengukur suatu pencapaian kita itu berdasarkan sukses, berdasarkan kaya. Itu kalau pandangan Bapak seperti apa? Harusnya kita punya mindset seperti apa nih sebagai anak-anak muda? Saya setuju aja. Karena moneter atau uang itu sangat dibutuhkan. Gitu. Kita di dalam kehidupan ini kan membutuhkan uang. Untuk bayar uang sekolah, untuk kita membiayai hidup, ya, untuk cari makan. Itu kita tidak munafik mengatakan tidak perlu uang. Ya. Banyak orang kaya mengatakan, oh sekarang saya tidak punya uang. Karena dia kaya. Tapi kalau kita tanya tukang ojek, dia tiap hari dia beruang. Karena dia tahu kalau satu hari saya tidak menarik motor, saya pulang rumah, bisa-bisa anak saya tidak ada makan. Betul. Jadi saya tidak mau munafik dan saya tidak mau manuver. Uang itu sangat dibutuhkan dalam sebuah kehidupan. Tapi Bapak juga sebagai sosok yang dermawan bisa dibilang, karena Bapak juga membantu nggak cuma di dalam negeri, tidak cuma di Indonesia, bahkan juga Bapak membantu sampai ke pelosok-pelosok dunia. Bahkan terakhir yang saya baca, itu Bapak membantu membuat rumah sakit ya Pak di Palestina. Dan kalau dari segi nominal, itu Bapak menyumbang uangnya juga cukup lumayan besar, 83 miliar. Kenapa sih? Apa sih yang membuat Bapak akhirnya mau ikut menolong di ranah kemanusiaan itu gitu Pak? Ya. Saya hidup di dalam serba kecukupan. Rumah saya bagus, mobil saya bagus, kantor saya bagus. Kalau saya tidak hati-hati, saya akan menjadi orang yang lupa diri atau kehilangan saya punya suatu identitas. Maka itu tiap kali saya mengunjungi tempat musibah, tempat tragedi, bukan saya tolong mereka. Mereka lah yang menolong saya, mengingatkan kembali ke saya, membangun saya yang tadi merasa everything for granted. Jadi saya dibangunkan kembali. Supaya saya tahu, oh tidak jauh dari tempat saya tinggal, masih banyak orang susah. Ini penting. Ya. Saya bantu Gaza, saya tidak ada kepentingan di politik. Mereka agama Muslim, saya Kristen. Ya, kalau tidak dari logika harusnya, wah kita dukung Israel. Saya tidak mau dijebak di dalam saya dukung atau tidak mendukung. Tetapi tiap hari, tiap malam, kalau saya lihat Al Jazeera Internasional, saya lihat Al Jazeera Internasional karena itu bisa bahasa Inggris ya. Saya lihat selalu ada anak kecil. Anak kecil, ibu-ibu yang tidak berdosa. Mereka lagi hanya ingin menunggu dapat jatah makan. Mereka menghindar dibom. Mereka menghindari kematian.
lalu mereka dimasukkan rumah sakit yang serba kekurangan. Itu menjadi sebuah potret tiap hari yang mengisi saya. Nah, sekarang apa respon saya? Saya tidak bisa berpura-pura tidak tahu. Saya tidak bisa menganggap itu hanya berita. Saya harus anggap itu adalah suatu gugaan bahwa Tahir, ini ada di belah dunia ini, yang mana bumi ini kita sama-sama tinggal, ada orang bisa begitu susahnya, begitu hidupnya, kok nggak beruntung. Nah, untuk itu saya ada sedikit kelebihan harta, saya ingin ikut berpartisipasi untuk membantu meringankan beban mereka. Itu yang saya terpikir di benak saya. Iya sih Pak, benar. Sudah stop question atau gimana? Enggak, atau kehabisan pertanyaan? Saya takjub sama jawaban Bapak dari mulai awal saya bertanya sampai ya. Katanya ini belum mulai toh? Ini kita sudah mulai Pak. Baru Saya intermezzo. takjub sama jawaban-jawaban dari Bapak. Tapi Pak, kalau kita lihat lagi ya Pak ya, kalau persoalan Gaza mungkin terlalu kompleks banget ya Pak ya, di balik itu mungkin ada sisi politiknya juga, mungkin ada hal yang lain lah. Makanya kenapa Palestina Gaza itu sampai saat ini udah gencatan senjata juga masih terus dibombardir kan ya Pak ya. Berarti intinya adalah dari sisi kemanusiaan. Itu baru di luar negeri. Berarti di dalam negeri juga Bapak memang selalu membantu sesama gitu ya. Saya jujur ya, tidak berani mengatakan membantu. Tapi saya udah keliling. Ya, ambil contoh. Waktu Sinabung saya hadir. Ya. Lalu gempa di Padang 10 tahun yang lalu saya hadir. Lalu banjir Jawa Tengah yang besar, 4 kabupaten saya hadir. Gempa di Jogja saya hadir. Banjir besar di Manado saya hadir. Lalu di Palu saya hadir. Di NTB gempa saya hadir. Yang terjauh itu di Papua. Saya hadir karena ada pengerusakan rumah-rumah penduduk. Yang mana mereka butuh dana untuk memperbaiki tempat tinggal. Saya khusus ke Jayapura. 5 jam terbang, setengah jam dari airport ke wali kota, namanya Ben Hur. Cukup 15 menit dengan Ben Hur, sudah langsung balik airport dan balik Jakarta. Saya lakukan ini, tadi saya bilang bahwa saya punya kewajiban dulu nih, karena saya warga negara. Itu kewajiban. Ya. Itu bukan panggilan udah, bukan himbauan, itu kewajiban kok. Jadi saya anggap itu kewajiban. Kewajiban dari seorang warga negara. Tidak perlu dihimbau, tidak perlu ditelepon, disuruh. Itu keluar sendiri inisiatifnya. Nah, kita tinggal di sebuah negara yang besar. Ya. Sebetulnya kalau dilihat negara itu kaya raya. Ya. Jadi kita harus ikut membagi, sharing. Kalau di mana kita ada kemampuan untuk memberikan sedikit bantuan. Sharing is caring ya Pak? Ya. Berarti Sharing is giving. sharing is giving, betul. Bapak melakukan hal ini dari keluarga Bapak, pandangannya seperti apa? Atau Bapak juga menanamkan nilai-nilai seperti itu juga karena anak Bapak? Gini, yang paling sedikit istri saya mendukung, anak saya mendukung. Ya. Itu yang penting. Tetapi kalau mereka tidak mendukung juga akan saya kerjakan. Ya, karena itu berkaitan sekali dengan ibadah. Apa definisi ibadah? Ibadah itu bukan ke sebuah gedung, sembahyang di gedung itu, bukan. Ibadah itu adalah hubungan yang terdalam antara hati nurani kita yang terdalam di hati kita dengan Sang Pencipta. Itu ibadah. Makanya dengan Bapak giving itu menjadi salah satu ibadah. Bapak juga menganggap itu sebagai ibadah Ya, gitu ya Pak? ya. Pasti. Ya, ya. Pasti. Pak, kalau misalnya kita bicara soal kondisi deh Pak. Kan tadi jauh ya Pak, kita ngomongin soal yang Bapak bilang setiap pagi, yang Bapak lihat adalah
Setiap malam saya Setiap lihat malam di Al Jazeera. Al Jazeera itu adalah anak-anak Palestina yang kesusahan, yang ibunya juga menunggu makanan, Iya. bahkan dia di rumah sakit juga kesusahan. Iya. Kalau kita balik ke Indonesia sendiri, Pak, sebagai warga negara Indonesia yang Iya. tadi Bapak bilang, di Indonesia juga kalau kita lihat kondisi ekonomi kita itu sedang melemah juga. Pangsa pasarnya juga sedang tidak baik-baik aja. Dari sisi daya beli juga kita sedang menurun. Kalau Bapak melihat dari secara general, ekonomi Indonesia dari sisi kemanusiaannya itu seperti apa, Pak? Begini, dari mulai Presiden Indonesia pertama sampai hari ini Bapak Prabowo, saya melihat bahwa Presiden kita ini jelas mempunyai masing-masing kelebihan, ya, atau mempunyai suatu misi sesuai dengan eranya. Ya. Misalnya kita bicara Pak Harto, tahun 70-an adalah starting, 60-an starting daripada bangunnya ekonomi kita. Waktu kita terpuruk ya, karena kemerdekaan, perjuangan, dan lain-lainnya. Anda perlu tahu sebuah negara yang memperoleh kemerdekaan melalui perjuangan, itu tidak mudah. Beda sama Malaysia, dia diberikan. Singapura diberikan. Tetapi kita tidak, kita perjuangkan kemerdekaan melalui perjuangan. Itu kita memang bisa akibatnya memakan waktu yang lebih lama. Jadi kalau kita bicara Pak Harto telah membangun fondasi ekonomi yang luar biasa. Beliau melakukan Repelita, ya. Ambil contoh beliau percaya waktu itu sekelompok teknokrat yang didominasi oleh Berkeley, makanya disebutlah mafia Berkeley. Tetapi kita tidak lihat dari sana. Saya melihat bahwa seorang jenderal, seorang presiden bisa mempercayai bahwa sekelompok orang-orang ahli itu luar biasa. Maka waktu itu inflasi yang dari 600% diturunkan menjadi 2%. Ini prestasi yang luar biasa. Dan beliau dengan segala hormat Pak Harto telah juga membangun suatu stabilitas ekonomi, stabilitas politik. Maka kita mempunyai 20-30 tahun untuk membangun fondasi ekonomi. Yang sekarang kita nikmati ini. Ya. Lalu kita kembali ke Bapak Presiden sekarang. Saya adalah simpatisan. Kenapa saya kasih alasannya? Bukan politik simpatisan, tapi saya simpatisan kepada beliau. Ada begini. Beliau begitu jadi presiden, di dalam saya perhatikan body language-nya. Adalah beliau ingin bahwa kemiskinan ini harus diperbaiki. Ya? Maka itu beliau menghapus hutang-hutang dari rakyat kecil yang memang sudah tidak cair, udah lebih dihapus saja. Ini satu. Kedua, beliau merasa bahwa banyak inefisiensi. Ini perlu diperbaiki. Karena efisiensi itu bisa membawa dampak sangat positif di dalam segala bidang, segala structure. Maka efisiensi, beliau menekan efisiensi perlu. Nah, masalahnya sekelompok orang yang sudah menjadi apa? Habit. Kaget, kok dikurangi ini. Nah, inilah komplainnya. Seperti itu, menurut saya sangat lucu. Saya melihatnya karena saya juga orang sekolah, saya juga ekonom, saya S3 dari UGM. Saya melihat tidak demikian. Beliau mengefisienkan semua anggaran. It is so important. Ini penting. Donald Trump aja kerjakan. Amerika begitu kaya. Gitu, semua diputus. Itu kedua. Ketiga, beliau ingin membangun misalnya rumah murah untuk 3 juta, 2 juta untuk rakyat yang tidak mampu. Ini suatu dream, menurut saya suatu harapan yang sangat agung dan perlu didukung. Jangan dibuat lelucon. Ini tidak. Ini bisa dilakukan, bukan nggak bisa. Harus sekarang dilakukan gitu. Tentang kita nanti menghadapi kesulitan itu harus memang biasa-biasa aja dalam suatu perjuangan menuju hidup yang lebih baik. Pasti banyak tantangan, itu normal. Satu lagi, misalnya beliau bicara sekolah rakyat. Ya, beliau ingin bahwa ada sebuah sekolah yang lebih konvensif, ada dormitory-nya yang untuk juga anak-anak yang kurang mampu. Ini juga semua luar biasa. Satu lagi beliau bikin makan siang. Ya, kita makan siang bukan banyak, ada terjadi ekses negatifnya. Itu normal-normal aja.
Tidak bisa karena ada ekses negatif, wah itu perlu di-stop. Tidak. Dalam suatu perjuangan yang luar biasa ini, pasti banyak tantangan. Dan untuk itu kita harus mendukung untuk menghandle. Itu Supaya tidak ya. Lalu salah. banyak hal-hal yang illegal. Ya, illegal di dalam apa itu, illegal dalam kelapa sawit, illegal dalam tambang, harus diperbaiki. Ya harus. Kita nggak bisa karena dulunya kita sudah terlalu enak, dulunya kita spoil apa? Manja, sekarang kita kaget. Tidak. Saya lihatnya positif dan tepat. Berarti memang ada harapan seperti Pak Purbaya bilang nantinya tahun 2026 ekonomi kita jadi 6% bahkan sampai 8% kalau nggak salah. Begini, Pak Purbaya itu adalah sangat orang yang extraordinary. Dia dibutuhkan pada zaman ini. Sangat dibutuhkan pada zaman Sangat ini. tepat berarti ya? Sangat tepat. Sangat tepat. Kita bicara beliau punya attitude. Beliau bilang, saya tidak ada urusan politik. Saya hanya diminta oleh Bapak Presiden. Saya akan semua lapor ke Bapak Presiden. Saya tidak ada urusan, saya mau dicopot besok, mau diperbesok. It's not of my business. My business adalah Bapak Presiden memberikan saya amanat, berikan saya tugas, saya jalankan. Oke, kita lihat nih. Ya, beliau ini persis, ya, saya ingat persis dulu, tahun 70-an ada seorang wamen, namanya Nasruddin Sumintapura. Orang Sunda. Kebetulan Pak Purbaya juga orang Sunda. Ini cocok. Zaman dulu, Pak Nasruddin juga gitu. Orang bea cukai kaget, orang pajak kaget. Semuanya kaget. Kaget. Lah kalau sekarang kita tidak kaget sekarang, daripada lain hari kita lumpuh, lebih baik kita kaget sekarang. Jadi Pak Purbaya bilang, satu, beliau punya pikiran gini, semua dana-dana yang endap, yang tidak dimanfaatkan baik, itu tidak tepat. Harus dorong supaya terjadilah suatu aktivitas ekonomi. Lalu terjadi multiplier effect, sehingga banyak faktor-faktor yang lain juga ikut terdorong. Maka beliau punya keyakinan growth bisa naik. Saya sangat setuju. Saya belajar ekonomi, saya sangat setuju. Nah, ada orang atau kelompok kecil yang merasa terganggu, lalu ngarang cerita, ya mohon maaf aja. Berarti intinya sebenarnya negara kita itu bisa menjadi negara maju, tapi sangat. Sayangnya banyak orang-orang segelintir orang yang tadi Bapak bilang itu ya? Itu saya nggak ada komentar. Saya bukan orang politician, saya bukan birokrasi, saya tidak punya kemampuan, tidak diperlukan, dan tidak punya kualifikasi untuk menilai. Saya hanya bicara Pak Purbaya. Oke. Beliau dibutuhkan pada zaman ini. Pada saat ini, supaya ekonomi kita membaik. Anda perlu tahu ya, saya kasih tahu Anda ini. Indonesia adalah negara yang sangat kaya. Oke. Hanya perlu sedikit aja manajemen skill yang lebih baik. Kita akan jadi negara selalu terkuat di dunia. You have to believe it. Saya kasih tahu cerita aja. Kita sama Gusti Allah dikasih kekayaan di bawah laut. Ini aja belum diolah. Saya yakin nanti ya, pasti Pak Menku mengolah. Ini kekayaan yang diberikan loh. Ya, dulu kita kerjanya cuma nenggelim kapal gitu. Apa urusannya itu nenggelim kapal? Itu bukan urusan kita. Gitu. Kita hanya harus bagaimana memanfaatkan kekayaan ini menjadi nilai tambah. Seperti you lihat kita punya hutan. Dulu kita ekspor balok. Lalu kita perbaiki, kita ekspor plywood. Sekarang kita ekspor mebel. Sekarang kita ekspor sculpture. Kita ekspor budaya dalam bentuk kayu. Nilai terus bertambah. Nah, laut ini juga bisa begitu. Oke, Pak. Pak, berarti kan Bapak tadi ada arah yang positif untuk Indonesia, terutama di bidang ekonominya. Ya. Bapak juga menjadi salah satu orang yang ikut berpartisipasi ya Pak di Patriot Bonds. Itu alasannya kenapa Pak? Patriot Bond itu bond yang biasa-biasa aja. Gitu. Cuma kalian mempolitistri ini. Itu biasa-biasa aja. Pemerintah keluar bond, ya kita mendukung beli bondnya. It's just normal, tidak ada suatu hal yang khusus. Jadi saya nggak kira kenapa wartawan harus membuat khusus. Itu oke-oke aja. Ya, sebenarnya kan besok Menteri Keuangan keluarkan bond. Ya bisa-bisa aja menurut saya. Iya, maksudnya kenapa Bapak ikut berpartisipasi juga? Harus. Menurut Bapak, kenapa harusnya? Loh, saya sebagai yang mempunyai dana lebih,
Ya toh, saya harus mendukung program pemerintah. Harus. Harus. Tidak usah dihimbau. Tidak usah dipanggil. Harus. Dananya cukup besar loh Pak yang Bapak sumbangkan untuk Ya, berpartisipasi. sesuai kapasitas masing-masing. Jarum lebih besar, saya masih kecil gitu. Saya pikir ini adalah suatu partisipasi yang positif. Saya kira tidak ada kaitan dihimbau lah, harus. Tapi ada kekhawatiran nggak sih Pak antara bisnis Bapak dengan sisi kemanusiaan atau Nggak yang tadi, ada. Pak? Kenapa harus benturan? Nggak ada kan? Karena kan takutnya dari sisi perusahaan, memang setiap perusahaan pasti ada yang namanya ini ya Pak, apa namanya CSR-nya. Tapi kan kalau misalnya terus-terusan itu, apakah nanti jadi nggak takut? Saya ralat dulu. Patriot Burn bukan CSR. Itu, you jangan jebak saya ke sana. Enggak, ini Patriot dua Burn hal yang bukan berbeda. CSR loh. Enggak, kita udah nggak ngomongin Patriot Bonds lagi. Oke, kita bisa. Oke, yang lain mana? You mau ngomong apa? Iya, maksudnya kan Bapak sering selalu membantu. Ya. Kan Bapak juga sebagai pengusaha, sebagai pebisnis gitu kan. Apakah Harus, tidak ada Bu, kekhawatiran? harus. Ya, panggil non aja, non harus. Ya, Anda perlu tahu ada bahasa Inggris mengatakan meninggal di dalam kekayaan adalah satu hal yang memalukan. I repeat ya, to die in the rich is a shame. Kenapa? Ya. Kenapa kita harus mati di dalam kekayaan? Anda percaya dulu nggak Anda Islam ya? Oke, kita sepakat dulu ya. Anda percaya nggak? Saya kira yakin sekali di Islam, termasuk di Kristen, harta dunia yang kita miliki adalah bukan milik kita. Kita diberi hak untuk mengelola. Anda setuju ya? Ya. Kalau kita setuju itu, maka yang penting itu bagaimana kita mengelola dengan hikmat yang tinggi. Setuju? Setuju ya? Harta itu bisa Anda simpan, taruh di bawah bantal. Bisa juga Anda memakai uang itu ke restoran yang mahal, yang bagus. Bisa juga Anda beli perhiasan. Bisa juga Anda beli pakaian yang bagus. Tetapi juga bisa harta itu untuk orang yang memerlukan. Ya. Untuk orang yang sakit, orang yang tidak mampu. Itu mungkin menurut saya nilai di dunia maupun di akhirat itu jauh lebih bernilai. Ya. Maka ada orang dulu siapa itu? Najwa Shihab. Dia mengatakan, dulu kakeknya dia kasih tahu umur dan usia itu beda. Anda bisa umur kayak saya umur 74. Mungkin usia saya 100 tahun. Atau saya umur 74, sebenarnya usia saya baru 30. Artinya apa? Usia itu adalah perjalanan Anda yang Anda kerjakan untuk kehidupan ini. Kalau Anda limpah, banyak kerjakan yang baik, maka Anda mungkin cuma 74, tapi usianya sebenarnya sudah 100 tahun. Itu Najwa Shihab kasih tahu saya. I got inspiration. Saya dapat inspirasi. Nah, kalau Bapak sosok yang paling menginspirasi Bapak itu siapa? Pasti adalah orang tua dulu. Orang tua. Mereka meletakkan fondasi. Untungnya saya pikir orang tua itu tidak pernah kerja sesuatu yang serong. Mereka orang yang baik-baik aja. Sederhana, baik. Di dalam kesederhanaan ada hal yang tidak sederhana. Itu orang tua saya. Kedua, saya sebut satu orang namanya Bill Gates. Anda tahu hebatnya Bill Gates. Terakhir waktu dia datang ke Indonesia, beberapa bulan yang lalu, dia kasih tahu Bapak Presiden, saya akan dalam 20 tahun akan datang, saya akan habiskan uang saya 0. Dan dia buktikan, setelah dia pulang, bulan yang lalu, sebulan dia menyumbang hartanya 50 miliar US dollar ke foundation. Sekarang dia udah bukan orang kaya lagi. Dia udah keluar dari 10 orang terkaya. Tapi Bill Gates is a great man. Saya mau kasih tahu filosofi, baik untuk nanti you sharing. Membedakan satu manusia dengan manusia lain, bukan karena nama marganya, bukan karena kekayaannya, bukan karena pendidikannya, bukan karena tampangnya. Membedakan satu orang dengan orang lain adalah suatu konstitusi yang ada di dalam diri dia yang membentuk orang ini. Itulah membuat satu manusia dengan manusia yang berbeda. Ya. Banyak orang merasa, saya berbeda dari dia karena saya doktor. Saya berbeda dari dia karena saya menteri. Saya berbeda dari dia karena saya orang kaya.
Saya berharga karena nama marga saya Mokhtar Yadi. Tidak. Yang membedakan satu orang lain, yaitu sebuah konstitusi yang telah membentuk orang itu. Itu yang membeda satu orang dari orang lain. Itu pesan yang bagus untuk anak muda zaman sekarang ya Pak. Anak muda sekarang yang saya kasih tahu. Begitu dia lulus sekolah, dia lihat itu Mark Zuckerberg, dia lihat Elon Musk. Aduh, gua kalau bisa 3 tahun gua jadi Elon Musk. Setelah itu gua pensiun. Nah, Ini anak muda rata-rata. Oke. I have to give warning, peringatan. Anak pertama, anak muda begitu kerja selesai, carilah makan dulu. Gimana bisa membiayai hidup. Itu dulu dah. Step pertama itulah cari kerjaan. Jadilah pegawai, kalau ada mampu, ya jadilah pengusaha kecil. Start dari sana. Jangan bermimpi. Orang bermimpi itu kan karena malamnya nggak bisa tidur, dia mimpinya pagi. Makanya dia mimpi seenaknya. Gitu. Saya tidak anjur itu. Down to earth, mulai step pertama adalah kita ingin cari makan. Mau cari kehidupan. Setelah itu baru berkeluarga. Buat Itu anaknya, namanya teorinya ya, Pak. Maslow. Teori Maslow, baca ekonomi adalah Maslow teori. Ya. Pak, tadi menarik Bapak bilang kedua orang tua Bapak adalah sosok yang sederhana. Ya. Ya, pasti dua-duanya, Bapak dan Ibu. Itu menjadi Dua-dua. contoh Bapak. Ya. Nilai atau pesan yang mungkin selalu Bapak ingat dari kedua orang tua Bapak atau mungkin dari Ibu Bapak, ada Ya. nggak Pak nilai-nilai seperti Saya atau pesan apa? adalah dengan mata sendiri. Saya lihat mereka punya kehidupan tidak mudah. Sangat susah. Mereka berjuang. Saya umur 20 tahun, baru keluar dari rumah kontrakan. Seperti tahu. Jadi saya umur 0 sampai 20 tahun itu rumah kontrakan. Ya. Jadi mungkin you lebih baik. Gitu. Mungkin you sekarang udah punya rumah sendiri. Saya enggak. Rumah lease. Umur 20 tahun saya masih ingat. Ibu saya bilang sama saya, dia beli satu rumah. Dan kita so happy kita pindah ke rumah baru, rumah sendiri. Until today. Jadi saya lihat dengan serius, saya lihat dengan baik, saya lihat dengan segala kesedihan. Bagaimana orang tua saya membesarkan saya tidak mudah. Dan itu saya akan ingat sampai hari terakhir saya. Itulah yang membuat saya sayang orang tua saya. Hormat orang tua saya. Orang saya, ibu saya baru meninggal. Setahun yang lalu. Tidak lebih dari 2 minggu. Tiap tahun, 1 tahun ini. Saya pasti nyekar. Orang nyekar kan mau lebaran ya. Orang Chinese lekar cengbing. Saya enggak. Saya juga nggak kok Pak. Ya, every 2 weeks. Saya pasti ke San Diego, jauh 50 kilo. Saya ngilangin kangen. Ya, I miss my parents. Every 2 weeks, sudah setahun. Ibu saya meninggal tahun yang lalu bulan 7 tanggal 10. Jadi saya sekarang udah setahun setengah. Ya. Kalau Anda tanya, apa yang didambakan? Ya, saya dambakan secepatnya ketemu ibu dan ayah. Ya. That's my dream. Ya. Pertanyaan apa lagi? Maaf ya. Ya. Orang tua nggak ada. Iya. Ya. Kalau Bapak bulan Juni, Saya ibu saya. iya. Kalau Juli. oh ibu bulan Bapak 7. bulan Juli, kalau Papa saya bulan Mei. Oke, Itu di mana bulan ulang tahun saya. betul. Itu Saya kasih tahu you ya. Saya kasih tahu you. Semua agama, saya yakin termasuk Islam. Saya yakin. Saya tidak belajar Islam. Kalau saya salah, saya minta maaf. Semua agama mengatakan kematian itu adalah perpisahan kekal. Kita tidak tahu lagi, ya. Orang Kristen percaya surga. Saya kira orang Islam juga percaya surga. Tapi kan tidak pernah ada orang ke sana dan balik. Kasih tahu kita. Jadi memang di Alkitab mengatakan kita akan ketemu lagi. Tapi how? Nobody knows. Jadi hari saat itu, orang saya nggak ada. Saya kehilangan hak untuk menjadi anak. Saya tidak bisa punya hak lagi menjadi anak. Hak saya menjadi anak karena saya ada orang tua. Begitu orang tua nggak ada, hak anak ini hilang. Dan saya selalu kalau malam merenungkan itu perpisahan kekal. Ya.
Sampai hari ini. Jadi lucu, rumah ibu saya di sebelah, mungkin kalau Pak Wiguna tahu ya sebelah. Dulu waktu ibu saya koma, kan saya pasang itu CCTV. Jadi saya lihat ibu saya di rumah. Mohon maaf ini bikin you sedih. We share our agony. Saya lihat ini, saya bisa tahu ibu saya gerak-gerik. Sampai sekarang, TV itu nggak saya matikan. Jadi saya malam lihat ibu saya di kamar, at least ya, masih ada, saya anggap ibu saya masih di sana. Ya. Jadi saya matikan. Saya bilang sama anak-anak saya, rumah ibu saya nggak boleh dibongkar until saya finish. Jadi rumah itu semua penatanya as same time, tidak boleh digerakkan. Kalau saya sudah meninggal ya up to you all. Itu hartanya anak-anak ya sudah. Ya. Di dalam Alkitab mengatakan berbakti kepada orang tua itu ada hadiahnya. Nah, saya sedikit sharing ya. Kan kita mengenal perintah Allah 10 ya, Pak. Mungkin orang Islam mungkin pernah dengar ya, Musa waktu di atas itu ya. Dalam 10 perintah itu tidak ada janji. Misalnya kita bilang Anda harus menyembah Allah, tidak ada janjinya. Ya. Anda tidak boleh melakukan penipuan, itu tidak ada janji. Anehnya di pasal kelima, hukum Taurat kelima mengatakan berbaktilah, honor your parents. Dikasih janji. Ada janjinya. Dia bilang, kalau siapa yang honor kepada parent, Pak, dia di atas dunia ini umur panjang dan sejahtera, dan juga di dalam hidup yang akan datang. Aneh itu, 10 hukum Taurat ya, Pak. 9 yang lu lakukan kebaikan itu tidak ada janji. Only one, Pak. Yaitu kalau Anda Berbakti kepada kepada orang tua. God bless biasa you. ya, Pak. Amin. Pak, pertanyaan terakhir. Oh, terakhir ya. Pak, kalau misalnya sepanjang hidup Bapak tidak lagi dikenal sebagai orang terkaya, apa yang Bapak harapkan? Saya itu mau dikenang sebagai apa? Satu kata. Kalau bukan lagi sebagai orang kaya. It's very important. Saya tidak punya sesuatu yang perlu dikenakan. This is my statement. Tetapi, saya mau lihat 3 hal. Satu, dalam hidup ini saya mau lihat ibadah saya lulus. Saya sekolah lumayan ya, S1 di Nanyang, S2 di Golden Gate dengan GPA 4. Ya. Saya diambil S3 di Gajah Mada dengan GPA 3,92. Cukup oke loh ya. Oke dong. Ya. Tetapi saya mau rapor saya terhadap ibadah saya juga lulus. Itu pertama. Saya mau lihat itu. Saya mau lihat ibadah saya lulus. Artinya lulus itu Gusti Allah berkenan. Pak Tahir, you punya perjalanan hidup ini lulus. Satu. Ini penting itu saya. Karena itu akan yang saya bawa ketemu Sang Pencipta. Ijazah dunia saya nggak bawa, tapi ijazah untuk ibadah harus saya bawa. Nanti saya perhitungkan depan Tuhan. Satu. Kedua, saya mau lihat anak saya baik. Bukan kaya, tapi baik. Anak saya tidak boleh berandalan, tidak boleh lakukan yang hal tidak baik. Anak yang baik. Anak yang berguna dan baik. Bukan kaya raya, bukan. Anak yang baik. Ini kedua. Ketiga, saya mau lihat sebagian sedikit masyarakat Indonesia, sebagian sedikit rakyat Indonesia, oleh karena kehadiran Tahir, dia bisa diperbaiki. That's 3 things I want to see. Statement pertama, saya mau ibadah saya lulus. Nggak usah angka 3,92, cukup 3 asal lulus, saya udah puas. Itu ijazah saya yang saya bawa ke atas. Kedua, saya mau lihat turunan saya menjadi orang baik. Bukan orang berandal, orang nakal, orang resek, tidak. Ketiga, ada sekelompok orang, mungkin 5, 10, mungkin 500. Oleh karena kehadiran saya di dalam hidup ini, mereka diuntungkan. Desi. Luar biasa. Itu Desi Anwar tanya saya. Saya jawab gitu. Waktu saya sama Bill Gates datang, dia interview Bill Gates, interview saya. Dia tanya juga, how you want to be remembered upon your departure?
Saya bilang, I have nothing to be remembered. But I want to see 3 things. Itu saya hari ini repeat ke you. Luar biasa, Pak. Semoga Luar binasa atau luar biasa? luar biasa dong, Pak. Dari awal saya ngobrol sama Bapak itu memang udah menyentuh sampai segitunya, Pak. Maksudnya bisa dibilang ya rasa baik Bapak gitu. Thank you. Semoga Tuhan juga memberkati Bapak. Thank Bapak you. sehat-sehat selalu memberikan giving untuk yang membutuhkan. Saya tambah dikit ya. Giving is getting, bukan getting is giving. Memberikan adalah mendapatkan. Ini perlu filosofi. Waktu kita berikan, sebenarnya kita mendapatkan. Waktu kita mengobati orang sakit, sebenarnya penyakit kita disembuhkan. Waktu kita memberikan sedekah atau bantuan ke orang lain, sebenarnya kitalah yang diberkati, bukan orang yang diberkati. Ini penting untuk kita punya mindset. Banyak orang mengatakan memberikan sesuatu adalah kerugian. It is wrong. Waktu Anda memberikan sesuatu, selain dia diberkati, sebenarnya Anda diberkati. Waktu Anda bantu orang sakit, dia disembuhkan, sebenarnya secara diam-diam, mungkin ada penyakit di dalam diri Anda disembuhkan. Jadi saya harus bilang, giving is getting. Terima kasih Pak untuk semuanya. Semoga Bapak Dila, sehat-sehat selalu. Saya Dila Pak, bukan Ya. Desi Anwar, bukan Najwa Shihab. Mungkin Bapak jadinya nanti reminder saya ketika ada yang nanya lagi. Ditanyakan juga loh Dila. Makanya saya bilang, oh, Dila, betul nggak? Saya mau make sure. Orang Palembang, punya turunan sedikit orang Belanda. Gitu. Dia ada Jawanya, ada Palembang. Saya nggak ingat kan. Luar biasa. Oke dong. Pokoknya Bapak sehat-sehat selalu. Terima kasih untuk semuanya. Pokoknya Ingat tadi ya. yang 3 tadi. To die in the rich is a shame. Mati dalam kemewahan adalah hal yang memalukan. Memalukan. Oke? Siap Pak. Non? Tuhan berkati Anda juga. Terima kasih. Ya kawan, inilah itu tadi obrolan santai kita dengan Dato Sri Tahir, dan sampai jumpa di podcast jurnalistik selanjutnya. Saya Dila Hantika pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.